Sementara itu, jam tangan pintar yang digunakan oleh korban kecelakaan dapat memberi informasi tentang kondisi tubuh korban dan memberi kabar pada keluarga atau kerabat terdekat. Saat ini, Indonesia sendiri sudah menerapkan IoT pada proyek-proyek Smart City di 23 kota. Ada juga startup seperti Gignesia yang menjadi wadah bagi developer IoT di Indonesia. Jadi, sangat mungkin jika suatu hari nanti di rumah kita muncul iklan-iklan dadakan atau bahkan meme tentang curhat sama tembok bisa benar-benar terjadi. Masuk ke materi, kita lihat dulu video gambaran bagaimana Internet of Things itu bekerja beserta contoh-contohnya supaya siswa-siswi punya gambaran dahulu sebelum dijelaskan ya. Nah, ini kita simak videonya. Internet of Things atau IoT merupakan teknologi yang memungkinkan benda-benda di sekitar kita terhubung ke jaringan internet. Teknologi ini ditemukan oleh Kevin Aston pada tahun 1999. Hingga saat ini, teknologi IoT sudah dikembangkan dan mulai diaplikasikan. Salah satu produknya yang paling akrab dengan kita adalah layanan GPS. Cara kerjanya, setiap benda yang terhubung ke internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Bayangkan, ketika kita meninggalkan rumah, ternyata lupa mematikan TV, kita bisa mematikan dari jarak jauh hanya dengan mengirim pesan ke rumah kita. Rumah, tolong matikan TV. Bahkan bila kita sedang dalam perjalanan dan tiba-tiba terjadi kecelakaan, CCTV di jalan raya dapat mendeteksi adanya kecelakaan lalu lintas, lalu mengirimkan informasi pada sistem dan mengabarkan pada rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulans. Sementara itu, jam tangan pintar yang digunakan oleh korban kecelakaan dapat memberi informasi tentang kondisi tubuh korban dan memberi kabar pada keluarga atau kerabat terdekat. Saat ini, Indonesia sendiri sudah menerapkan IoT pada proyek-proyek Smart City di 23 kota. Ada juga startup seperti Gignesia yang menjadi wadah bagi developer IoT di Indonesia. Jadi, sangat mungkin jika suatu hari nanti di rumah kita muncul iklan-iklan dadakan atau bahkan meme tentang curhat sama tembok bisa benar-benar terjadi. Ya, tadi kalian sudah lihat sedikit video tentang Internet of Things. Nah, sekarang kita jelaskan sedikit ya. Internet of Things atau biasa disebut dengan IoT ya adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirim data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer atau manusia. Perkembangan IoT ya dapat dilihat mulai dari meningkatnya konvergensi teknologi nirkabel ya, microelectromechanical atau MEMS, internet, dan QR, quick response codes ya. Kalau kalian lihat di produk itu yang bentuknya kotak-kotak itu namanya QR codes, itu kepanjangan dari quick response. IoT juga sering diidentifikasi dengan RFID, Radio Frequency Identification, sebagai metode komunikasi ya. Untuk RFID sendiri di madrasah kita sudah menerapkan. Kemarin mungkin waktu pesantren kilat ya, kalau kalian sudah punya kartu OSIS yang digunakan untuk absen atau presensi kehadiran, nah itu adalah salah satu contoh penerapan IoT di madrasah kita ya, menggunakan teknologi RFID atau Radio Frequency Identification ya. Selain itu juga mencakup teknologi berbasis sensor seperti teknologi nirkabel, QR code yang kita sering jumpai. Kemampuan dari IoT sendiri itu tidak perlu diragukan lagi ya, banyak sekali teknologi yang telah menerapkan sistem IoT. Contohnya seperti sensor cahaya, sensor suara dari teknologi Google terbaru ya. Kalau kita oke Google, nah itu bagian dari IoT juga ya, yaitu Google AI. Ini hasil yang saya temukan.
dan Amazon Alexa. Ini gara-gara saya bicara oke Google, HP saya langsung respon ya. Itu adalah salah satu contoh dari Saya menemukan ini dari web. penggunaan IoT. Nah, kita lanjut ya. Sudah tak matikan HP-nya. Dan yang terbaru ya, saat ini yang masih ngetren itu adalah penerapan smart city ya. Kita tahu di Jakarta atau di ibu kota itu sudah menerapkan smart city yang sudah dilakukan di beberapa negara maju ya, termasuk di Indonesia. Tapi biasanya masih di kota-kota yang besar saja. Seperti di Cina itu ya, Cina itu sangat luar biasa IoT-nya ya. Dan Jerman. Seperti segala bentuk aktivitas penduduk suatu kota dapat termonitoring dengan baik oleh sistem dengan jaringan basis data berskala besar ya. Itu sedikit tentang IoT. Terus unsur-unsur IoT apa saja ya, supaya bisa maksimal IoT itu ada beberapa unsur. Yang pertama ada artificial intelligence ya. Artificial intelligence atau AI ya. Mungkin kalian akhir-akhir ini sering mendengar istilah AI misalnya, atau dalam bahasa Indonesianya itu disebut dengan kecerdasan buatan, merupakan sebuah penemuan yang dapat memberikan kemampuan bagi setiap teknologi atau mesin untuk berpikir atau menjadi lebih pintar sedikit lah. Jadi AI di sini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data, pemasangan jaringan dan pengembangan algoritma dari kecerdasan buatan ya. Jadi yang namanya AI itu secara gambarannya itu kecerdasan manusia atau wawasan yang dimiliki manusia ditransfer ya atau dipindahkan ke mesin. Kalau kalian lihat itu di contohnya lah di kamera smartphone yang sudah ada AI-nya, yaitu ketika kita foto biasanya fotonya akan menyesuaikan otomatis dengan keadaan sekitar ya, contohnya di malam atau masih di pegunungan, di laut, itu biasanya menyesuaikan scene-nya ya. Itu adalah penggunaan artificial intelligence yang sederhana. Atau contohnya saat kita belanja di Tokopedia atau Shopee ya, kalau kita sering buka contohnya make up atau baju, ketika kita buka di hari-hari kemudian itu biasanya make up atau baju yang sering kita buka itu akan direkomendasikan di urutan paling atas. Begitu juga dengan saat kita menonton YouTube, kita sering nonton YouTube apa contohnya ya, jadi setiap orang itu berbeda-beda rekomendasinya tergantung kebiasaan kita. Lah itu teknologi itu disebut dengan teknologi AI ya, artificial intelligence. Jadi kecerdasan manusia yang dipindahkan ke mesin ya. Jadi nanti mungkin 30-20 tahun ke depan mesin akan lebih pintar ya daripada manusia ya. Sehingga yang dari awalnya sebuah mesin hanya dapat melaksanakan perintah dari pengguna secara langsung ya, sekarang dapat melakukan berbagai aktivitas sendiri tanpa menunggu instruksi dari pengguna. Misalnya saja teknologi AI yang diterapkan pada robot pelayanan di sebuah restoran di Jepang itu sudah marak ya. Di Jepang itu pelayan yang dulunya manusia sekarang sudah diganti dengan robot yang sudah berteknologi AI, di mana kemampuan robot tersebut dapat berpikir layaknya seorang pelayan manusia asli. Karena di dalam sistem kendali robot tersebut telah menggunakan bantuan AI dengan mencakup berbagai sumber data dan informasi secara lengkap dan algoritma yang kompleks. Lah, pentransferan pengetahuan dari manusia ke mesin itu biasa disebut dengan transfer knowledge ya. Terus yang kedua, setelah artificial intelligence, unsur-unsur IoT selanjutnya adalah konektivitas. Ya, sesuai dengan namanya ya, IoT, Internet of Things ya. Jadi konektivitas ini adalah unsur penting dalam membangun sebuah IoT. Konektivitas atau biasa disebut dengan hubungan koneksi antar jaringan di dalam sebuah sistem IoT yang terdiri dari perangkat kecil
Setiap sistem akan saling terhubung dengan jaringan sehingga dapat menciptakan kinerja yang lebih efektif dan efisien. Atau untuk standar biaya pemasangan jaringan tidak selalu membutuhkan jaringan yang besar dan biaya yang mahal. Anda juga dapat merancang sistem perangkat dengan menggunakan jaringan yang lebih sederhana dengan biaya yang lebih murah, ya. Salah satu penunjang atau yang menyebabkan IoT 10 tahun terakhir ini berkembang pesat itu adalah konektivitas, ya. Sekarang hampir seluruh dunia, ya, mungkin masih beberapa kecil saja yang belum terkoneksi internet, karena ya salah satunya yaitu konektivitas internet yang sudah merata. Kalau salah satu yang menunjang lagi adalah biaya, ya. Biaya konektivitas internet sekarang lebih murah. Jadi untuk membangun IoT juga untuk biaya produksinya tentu akan lebih murah. Jadi IoT sekarang bisa berkembang pesat itu karena konektivitas yang sudah merata dan biaya produksinya yang murah. Nah, terus unsur selanjutnya adalah perangkat berukuran kecil. Di dalam perkembangan teknologi masa kini, semakin kecil sebuah perangkat, maka akan menghasilkan biaya yang lebih sedikit, namun efektivitas dan skabilitas menjadi tinggi, sehingga di masa yang akan datang manusia dapat lebih mudah menggunakan perangkat teknologi berbasis IoT dengan nyaman, tepat dan efisien, ya. Kalau kita lihat beberapa perangkat IoT sekarang ukurannya kecil-kecil. Terus selanjutnya adalah sensor. Sensor merupakan unsur yang menjadi pembeda dari IoT dengan mesin yang canggih yang lain. Dengan adanya sensor mampu untuk mendefinisikan sebuah instrumen yang mana dapat mengubah IoT dari jaringan standar cenderung pasif menjadi sistem yang aktif, terintegrasi dengan dunia nyata. Contohnya kalau kalian punya smartwatch atau jam tangan pintar, itu ada banyak sensor di situ, ya, seperti sensor detak jantung, sensor sekarang SpO2 untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah. Nah, itu sifatnya aktif, nyala terus dan akan memberikan informasi ke penggunanya melalui jaringan internet, ya. Terus keterlibatan aktif, ya. Banyak mesin modern yang masih menggunakan keterlibatan engagement secara pasif. Artinya mesin itu bisa berjalan ketika ada perintah dari penggunanya atau dari usernya atau dari tuannya. Namun yang menjadi pembeda dari mesin lain, ya, IoT dengan mesin yang lain adalah penerapan metode paradigma aktif dalam berbagai konten, produk serta layanan yang tersedia, ya. Jadi IoT itu sudah tidak tergantung dari manusia, mereka sudah berjalan sendiri, ya. Nah, itu sedikit tentang IoT, ya. Kalau kita berbicara tentang IoT, itu banyak sekali penerapan atau contoh-contohnya yang ada di sekitar kita, ya. Contohnya itu CCTV yang bisa terkoneksi dengan internet, ya. Kalau kita mau pergi keluar kota, kita bisa pantau dulu dari rumah keadaan jalan di sana, ya. Terus GPS tadi, ya, kita bisa melihat jalur alternatif supaya lebih cepat, terhindar dari macet. Nah, itu adalah salah satu penggunaan dari IoT yang biasa kita gunakan, ya. Itu saja sedikit materi tentang IoT. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan buat video lagi, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.